رمضان 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 يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang, yakni agama Islam yang kita cintai hari ini. Semoga kita semua ke dalam golongan umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita yang sebesar-besarnya karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk hadir dalam majelis yang insya Allah diberkahinya ini. Karena sesungguhnya majelis ilmu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat di mana ilmu disampaikan, dipahami, dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berdiri di hadapan teman-teman untuk menyampaikan sedikit tausiah dan pembelajaran mengenai sesuatu yang mungkin sering kita lakukan setiap harinya, tetapi sering kita anggap sepele, bahkan kita lupa. Padahal hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita, baik di dunia pendidikan, pergaulan, maupun di masa depan yang mungkin kita anggap itu sepele nantinya, yaitu tentang bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan sebuah pendapat, bagaimana kita berani tampil di depan orang lain, dan itulah yang kita kenal dengan istilah public speaking. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa takut ketika harus berbicara di depan umum. Jantung berdebar-debar, tangan gemetar, bahkan pikiran menjadi kosong. Namun, kita perlu menyadari bahwa kemampuan berbicara bukanlah sekedar bakat, melainkan keterampilan yang bisa kita pelajari dan kita latih. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memahami pentingnya public speaking, serta bagaimana kita dapat mengembangkan kemampuan tersebut dalam kehidupan kita. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan manfaat, menjadikan bekal bagi kita semua. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memahami pentingnya public speaking, serta bagaimana kita dapat mengembangkan kemampuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan manfaat dan juga menjadi bekal bagi kita semua kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Setiap hari kita berbicara, baik dengan keluarga, teman, dosen, maupun masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah yang kita sampaikan sudah bisa dipahami oleh orang lain? Ataukah justru sering terjadi kesalahpahaman karena cara kita berbicara yang kurang tepat? Disinilah pentingnya kita mempelajari public speaking. Public speaking bukan hanya sekedar berbicara di depan banyak orang, tetapi bagaimana kita menyampaikan kebenaran
dengan cara yang jelas dan juga menyentuh hati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dale Carnegie, keberhasilan komunikasi bukan hanya terletak pada isi, tetapi juga pada cara menyampaikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk berkata dengan baik dan benar. Artinya, berbicara bukan sekedar mengeluarkan kata-kata, tetapi juga mengandung tanggung jawab. Karena setiap yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Hadirin sekalian, kemampuan berbicara yang baik sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang pelajar membutuhkan public speaking saat presentasi, seorang mahasiswa membutuhkan saat diskusi dan seminar, seorang pemimpin membutuhkan untuk memimpin dan memberi arahan. Bahkan seorang dai pun membutuhkan kemampuan ini untuk menyampaikan sebuah dakwahnya. Bayangkan jika seseorang memiliki ilmu yang tinggi tetapi tidak mampu menyampaikan dengan baik, maka ilmu tersebut tidak akan sampai kepada orang lain. Sebaliknya, seseorang yang mampu berbicara dengan baik akan lebih mudah menyampaikan pesan, bahkan bisa menggerakkan hati orang lain. Hadirin yang berbahagia, salah satu hambatan terbesar dalam public speaking adalah rasa takut. Takut salah, takut ditertawakan, dan takut tidak percaya diri. Namun perlu kita sadari, rasa takut adalah hal yang wajar. Bahkan banyak tokoh besar dunia yang awalnya juga merasa gugup saat berbicara. Yang membedakan adalah mereka berani mencoba dan terus berlatih. Karena sesungguhnya keberanian bukan berarti tidak cukup, tetapi mampu melawan rasa takut tersebut. Mulailah dari hal kecil. Berani berbicara di depan teman, di kelas, atau dalam forum-forum kecil. Hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari public speaking. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, melatih kemampuan komunikasi. Ketiga, membantu kita berpikir secara sistematis. Keempat, membuka peluang dalam dunia kerja. Dan juga yang kelima, meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Dengan kemampuan ini, kita dapat menjadi pendengar, tetapi juga kita dapat menjadi penyampai kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know the first to say that I'm not